Oke, suara aku terdengar jelas, teman-teman? Aman? Aman, Kak. Oke, aman. Thank you. Oke, sekarang malam mingguan ya, teman-teman. Selamat datang kembali di Berteman Sharing, Berteman Apoteker yang berkolaborasi dengan aku, Rizferidon, di TikTok. Nah, untuk kali ini, episode untuk Berteman Sharing kali ini adalah kupas tuntas atau bedah sukses persiapan masuk PSPA UP atau Universitas Pancasila. Kan yang kemarin kita udah sharing-sharing sama Kak Putri ya. Jadi kita kemarin bahas-bahas atau sharing-sharing tentang bedah persiapan PSPA, masuk PSPA one shot ke UI. Nah, sekarang kita ke UP. Kita jalan-jalan ke UP dulu. Oke, sebelum kita sharing-sharing nih, aku juga mau ngingetin lagi ke kalian, untuk kalian tuh wajib banget ikut kelas live-nya berteman.apt. Nah, sekarang tuh kalau nggak salah pendaftaran, sorry guys, ada distraksi. Rumahku deket pinggir jalan soalnya. Oke. Sekali lagi, aku mau ngingetin ke kalian supaya persiapan belajar kalian nih masuk PSPA mau UI, UP, atau PSPA yang lain nih, supaya lebih mantep pol, supaya lebih maksimal. Aku mau ngingetin ke kalian nih bahwa hari ini adalah hari pendaftaran terakhir kelas live kefarmasian PSPA TUPEL. Itu. Nah, sekarang tuh hari pendaftaran terakhir bagi yang belum daftar, silahkan daftar langsung bayar karena limited seat ya, kuotanya tuh terbatas ya gitu. Dari aku sendiri di Berteman pokoknya recommended banget untuk kalian ikut kelas live kefarmasian atau TPA TUPEL atau kelas mandiri atau kelas intensif yang baru. Dan jangan lupa juga beli bukunya teman-teman. Ya, edisi 1, 2, 3, dan yang terakhir yang terbaru itu adalah edisi 4. Itu berguna banget karena tipe-tipe soalnya itu sering muncul keluar di setiap tes masuk PSPA gitu, mau di univ manapun gitu. Terus teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang belum ikutan kelas atau les di Berteman, aku spill nih, tutor-tutornya itu enak banget teman-teman, dari Kak Anggun, Kak Indri, dan yang lainnya. Pokoknya recommended banget, enak banget pengajarannya, benar-benar komprehensif, dimulai bahas kasus, analisis soalnya itu kayak benar-benar kita tuh diajarin untuk bisa kritis untuk lihat soal tuh, oh ini ya gitu kata kuncinya. Pokoknya enak banget lah untuk pengajaran belajar masuk apoteker. Karena kan dari soal dulu nanti dibahas persoalnya, nanti masuk ke materi gitu. Jadi aku mau ingat lagi, jangan lupa daftar kelas live kefarmasian dan TPA TUPEL. Oke, kayaknya kebanyakan ngomong ya tadi pembukaannya. Nah, di sini ada kakak cantik kita, Kak Siska Nurlivia. Kak Siska, halo. Apa kabar, Kak? Assalamualaikum. Halo, Wak. Alhamdulillah sehat. BTW suaraku jelas nggak ya? Jelas-jelas. Tadi awal-awal kecil sih, Kak. Oh ya, oke. Maafin ya, di sini soalnya lagi hujan. Jadi mungkin Oh, sinyalnya agak ini. ya nanti ini aja, pasti aku reminder kok kalau ini soalnya jelek. Sinyalnya jelek. Oke. Gimana nih, Kak Oke, Siska? makasih, Cowok. Ya, sama-sama. Gimana nih, Kak, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah aku sehat. Kau gimana? Alhamdulillah, sehat aku. Oke, sekarang Iya ya. kita lagi sibuk apa nih? Pasti PKPA nih. Kalau boleh tahu PKPA-nya di mana nih untuk sekarang ini? Ini aku sekarang lagi PKPA pemerintahan di Bogor, di Oh, Citerep. oh, Iya, lagi di Bogor ya. oke. Karena kota hujan jadi sering hujan. Ya sih di sini juga sering hujan sih. Kayaknya seluruh Hmm. Indonesia rata-rata hujan sih kayaknya. Oke, Iya kali ya. Lagi musim sih emang. berarti sekarang itu, bentar, PKPA di pemerintahan berarti di mananya nih, Kak? Aku sih kemarin
sehari tuh kayak pembekalan gitu di Dinkesnya, terus langsung dipecah ke puskesmas-puskesmas yang ada di Bogor di sini. Oh, oke, siap siap Mhm. siap. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelumnya juga terima kasih kepada Kak Siska yang udah berkenan ya untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan PKPA yang padatnya luar biasa. Nah, sekarang hadir bermalam mingguan dengan teman-teman semua untuk sharing-sharing gitu terkait pengalaman dan juga tips trik masuk PSPA UP One Shot. Oke, One Shot. Oke, sebelum kita sharing-sharing dengan Kak Siska, nah kita kenalan dulu nih sama Kak Siska. Jadi aku mau bacain dulu CV dari Kak Siska, karena tak kenal maka tak sayang. Izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita sedang bersama dengan narasumber kece kita, narasumber keren kita, yaitu Kak Siska Livia, sarjana farmasi. Nah, untuk pengalaman kerjanya, Kak Siska pernah menjadi aslab di Laboratorium Teknologi Farmasi Unisula. Jadi Kak Siska ini alumni S1 Farmasi dari Unisula, teman-teman, Unisula Semarang. Nah, sekarang menjadi mahasiswa apoteker di UP. Kemudian untuk pengalaman organisasinya udah banyak ya, teman-teman. Jadi anak organisatoris banget nih, Kak Siska ini. Tuh, mulai dari himpunan farmasinya FK Unisula, kemudian banyak banget ya di himpunannya, anak hima banget nih. Kemudian menjadi bagian dari anggota klub PIO SA Sultan Agung Semarang, ada klub dari ASMEP Farmasi Unisula juga, nih untuk bidang riset dan artikel ilmiah ya. Kemudian untuk achievement atau pencapaian pelatihan pendelegasian, achievement-nya itu pernah lolos dana hibah PKM RE nih dengan judul potensi tablet salut gula kulit jeruk keprok gitu sebagai imunomodulator. Kemudian dana hibah ya, pokoknya ini anak PKN banget nih teman-teman untuk Kak Siska ini. Kemudian pernah jadi delegasi IPLF juga ya untuk ISMA Parsita pada tahun 2020. Wah, keren banget ya, udah banyak banget pengalamannya teman-teman. Jadi udah dicukupkan ya, sekian. Oh iya, untuk kontak personnya bisa di sini ya teman-teman. Ini mungkin kontak WA atau nomor teleponnya. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyain, mungkin bisa juga ke email atau mau connect LinkedIn nih di sini. Bisa teman-teman catat ya. Oke. Oke, langsung saja nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah gak sabar lagi. Dan kalau gak salah sekarang pendaftaran terakhir ya, apa kemarin ya? Yang UP tuh, kalau gak salah PSPA-nya. Nanti Kak Siska yang akan memberitahu kalian ya untuk lebih detailnya. Ini aku stop share dulu. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan menyimak ya baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di tengah-tengah, di kolom chat, atau nanti di akhir Q&A, boleh open mic. Jangan lupa open cam kalau misalnya sinyalnya stabil gitu. Kalau misalnya enggak apa-apa. Nanti untuk Q&A-nya atau diskusi pertanyaannya boleh di-drop aja di komen seperti biasa kayak kemarin. Oke, langsung saja teman-teman ya untuk sharing pemaparan terkait pengalaman atau ya pengalaman masuk PSPA atau bedah sukses masuk PSPA dengan Kak Siska untuk masuk UP. Kami persilahkan kepada Kak Siska, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, monggo Kak Siska. Oke, makasih banyak Wak untuk kesempatannya. Saya izin share dulu ya. Kalau minta tolong ini aku nggak bisa share screen. Belum dijadiin co-host ya? Tadi soalnya keluar. Oke, ke Mimin berteman. Minta tolong dijadiin co-host dong, Kak Siskanya. Ya aku kok gak bisa ya? Nah, oke, sip. Udah sama Mimin berteman. Udah, Beb. Oke, Yes. terima Oke. kasih. Yuk. Oke, udah kelihatan ya? Oke, halo teman-teman semua. Jadi sebelumnya kenalin lagi ya, nama aku Sistan Nitya. Aku asalnya S1-nya dari
Unisula Semarang dan sekarang lagi PSPA di Universitas Pancasila. Jadi di sini aku mau sedikit sharing aja pengalaman kemarin seleksi masuk UP ya. Semoga nanti dari teman-teman semua bisa mengambil ya banyak lah, sedikit banyaknya pengetahuan dari pengalaman aku gitu. Jadi untuk pembahasan malam ini, yang pertama ada mengenai informasi umum. Jadi nanti di informasi umum aku bakalan jelasin mengenai sekilas mengenai PSPA-UP itu kayak gimana, dari mulai kurikulumnya, PHPK-nya, kayak gitu. Terus nanti masuk ke alur pendaftaran, terus nanti ada sedikit tips sama triksnya supaya bisa one shot di PSPA-UP, terus ada spill-spill sedikit soalnya juga ya di terakhir. Kok nggak bisa? Oke, pertama, nah jadi untuk Universitas Pancasila sendiri di sini PSPA-nya udah akreditasinya udah A ya, dan PSPA UP ini di bawah Fakultas Farmasi UP. Dan sekarang ini kalau yang nggak salah terakhir kan yang periode ini udah ditutup ya pendaftarannya kemarin, tanggal 7 kemarin. Berarti itu untuk pendaftaran yang angkatan 72. Nah, untuk aku sendiri ini sekarang aku di angkatan 71. Nah, kemudian ini ada sekilas kurikulum ya dari PSPUP sendiri. Jadi kalau sistemnya di UP itu 2 bulan pertama kita teori dulu. Nah, untuk teorinya sendiri itu ada pilihan. Jadi di sini ada farmasi perapotekan, advance farmasi industri, farmasi rumah sakit terapan, ada ilmu kesehatan masyarakat, sama ini yang wajibnya ada undang-undang sama etika farmasi sama Kapita Selekta. Nah, ini kan ada 4 pilihan ya, ada 4 matkul pilihan. Nanti kalian ini boleh milih 3 ya. Milih 3 matkul pilihan. 2 ya, 2, maaf. Jadi 2 matkul pilihan. Nah, nanti biasanya kan kalau di UP tuh satu angkatan itu 100 orang ya, 100 orang. Nah, nanti dipilih setiap orangnya itu kita milih 2 matkul pilihan. Nah, misalkan kalian milih perapotekan sama ini industri gitu, atau misalkan perapotekan sama rumah sakit itu bebas aja. Nah, nanti yang undang-undang etikanya sama Kapita Selektanya ini wajib. Kalau Kapita Selekta itu kayak kuliah tamu sih. Terus bedanya nanti kalau Kapita Selekta itu kuliah tamu kan, nanti kita juga ada tugas buat presentasi sama pembimbing dosen nanti di Kapita Selektanya. Jadi untuk 1 sampai 2 bulan pertama itu kita cuman kuliah teori sama nanti langsung mid sama UAS-nya. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke PKPA dari setelah 2 bulan itu. Nah, untuk PKPA-nya sendiri di UP itu ada 5 bidang, ada PKPA di rumah sakit, industri, apotek, pemerintahan, sama di distribusi. Untuk alurnya sendiri nanti di rolling sih, jadi kayak ada bulan pertama di rumah sakit, ada yang bulan pertamanya di industri gitu, di rolling selama kurang lebih 6 bulanan gitu. Terus nanti abis beres PKPA barulah lanjut ke asesmen internal ya, nanti ada kayak kompre gitu-gitulah pokoknya. Nanti juga ada persiapan UKAI dan lainnya itu setelah kita beres PKPA. Kurang lebih kayak gitu ya, kalau segi kurikulumnya. Terus ini untuk wahana PKPA-nya di UP sendiri, kan ada 5 ya tadi. Nah, untuk UP sendiri ini sebenarnya udah banyak banget sih kerjasamanya sama instansi-instansi ya. Kayak misalkan di industri udah banyak kerjasama sama misalkan KLB, Danpos, Deksa, RLA, Indofarma, dan lain-lain. Pokoknya industrinya udah banyak banget sih, kayak udah tersebar di Indonesia. Kemarin aja aku PKPA pertama itu di Semarang, di PT RLA gitu. Terus untuk rumah sakitnya juga
banyak, tapi kebanyakan kalau misalkan yang selain industri itu kebanyakan sih di Jabodetabek ya. Kayak rumah sakitnya kayak di Rumah Sakit Depok, Ciawi, Fatmawati gitu. Terus nanti PBF-nya juga kebanyakan sama di daerah Jabodetabek. Terus apoteknya juga sama sih. Kalau pemerintahan yang kerja sama UP juga ya sekitar Jabodetabek lah gitu. Nah, terus untuk penempatan PKPA di UP sendiri itu biasanya tuh dari kampus tuh menyesuaikan sama kita gitu loh. Maksudnya nggak yang menyesuaikan banget sih. Kayak misalkan nih, aku pas PKPA pertama, aku kan aslinya memang bukan orang Semarang, tapi kan aku pernah di Semarang ya pas S1-nya. Terus juga aku kan di sana PKPA itu berdua sama teman aku. Nah, teman aku juga dia memang orang Jawa Tengah gitu. Nah, jadi ya kita ditempatinnya juga di sana, di Semarang gitu. Jadi kayak UP tuh menempatkan PKPA-nya ke tempat yang memang mahasiswa itu tuh setidaknya tuh nggak terlalu asing lah sama tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan kayak temen aku yang dia orang mana ya, misalkan orang Bandung gitu ya, dia bisa aja gitu dapetnya di Bandung gitu, disesuaikan gitu. Sebisa mungkin kayak UP bisa menyesuaikan gitu, tapi nggak yang menyesuaikan banget sih gitu. Terus, oh iya, terus selain itu juga, sistem wahana PKPA di UP itu kebagi 2. Jadi kita bisa ngikut apa yang udah didaftarkan sama UP gitu, kayak kita ngikut aja UP mau nempatin kita PKP di mana atau kita mau ngajuin tempat PKPA sendiri. Kita boleh tuh ngajuin kayak misalkan, aku mah mau PKPA industrinya mau di Kalbe aja, rumah sakitnya mau di Fatmawati gitu, kayak mau yang deket-deket rumah aja. Boleh, kalian boleh kayak, nentuin sendiri gitu PKPA kalian mau di mana gitu. Asalkan kalian mau ya ngurus-ngurus sendiri lah gitu loh perizinannya, nanti kayak dari pihak, UP-nya baru ngasih, surat ke kalian gitu buat kerja sama PKPA gitu. Oke, lanjut dulu ya. Selanjutnya ini ada mengenai biaya PSPA di UP. Nah, jadi ini update terbaru sih. Memang kalau di UP tuh setiap periodenya tuh suka ada kenaikan ya. Jadi untuk yang periode sekarang itu kemarin aku lihat di websitenya, untuk yang alumni dari UP sendiri semester 1-nya 21,7 juta, semester 2-nya 8,9 juta. Jadi totalnya sekitar 30,6 juta untuk yang non-alumninya itu, semester 1-nya di 30,7 juta, semester 2-nya 8,9 juta, jadi totalnya sekitar 39,6 juta. Nah, tapi setelah, aku masuk di UP ini, jadi apa yang dicantumkan di website-nya itu tuh belum termasuk biaya-biaya lainnya, di antaranya kayak biaya buat PKPA, biaya buat nanti pengadaan ada di akhir kan ada sumpah apoteker ya, terus juga nanti kan kayak kita harus beli jas apoteker atau misalkan acara-acara lainnya gitu. Nah, itu tuh nggak termasuk gitu. Nah, untuk biaya PKPA-nya sendiri, itu biasanya dibayarnya nanti pas udah masuk semester 2. Tapi enaknya di UP ini kan lumayan besar ya, kayak, pembayarannya gitu. Misalnya semester 1 ini kan 30 juta gitu. Ini nggak langsung harus dibayar di awal 30 juta sih, jadi kayak bisa diangsur sekitar dua kali angsuran gitu. Nanti kayak dari pihak prodinya itu ngasih lah kayak angsuran pertamanya berapa, angsuran keduanya nanti berapa, dan jaraknya juga nggak yang deket banget sih antara angsuran pertama yang kedua, jadi ya spare time waktunya cukup lenggang gitu buat kita ngangsur, begitu. Lagi ini ada prosedur pendaftarannya. Nah, jadi untuk alur pendaftaran di UP-nya sendiri ini sebenarnya kalau yang periode sekarang kalau nggak salah tuh udah ditutup ya baru kemarin ditutupnya. Jadi yang pertama nanti kita bisa ngisi form pendaftarannya, kita bisa bikin akun, terus nanti pilih daftar ke apoteker Unisula di ini websitenya ya, yang aku cantumin di PNB Universitas Pancasila.
Terus nanti kalau misalkan kita udah bikin akun, terus nanti kita biasalah ngisi form kayak biodata gitu-gitu, terus unggah dokumennya juga nggak yang aneh-aneh sih syaratnya, kayak biasa aja kayak ijazah, terus transkrip nilai gitu-gitulah, yang biasanya kalian, daftar aja gitu. Terus nanti kita harus nunggu dulu verifikasi dari admin PMB. Nanti kalau misalkan udah diverifikasi, berkas-berkas yang kita, upload itu udah sesuai, nanti bakalan bisa cetak tagihan pendaftarannya. Nah, nanti kalau misalkan udah ada cetak, kita bayar pendaftarannya, kalau nggak salah pendaftarannya itu sekitar 700-800 ribuan ya. Terus nanti kita upload bukti bayarnya, kalau misalkan udah diverifikasi juga upload bukti bayarnya, nanti bisa cetak kartu ujian. Nah, untuk pencetakan kartu ujiannya di UP sendiri tuh emang nggak langsung bisa dicetak gitu pas kita udah bayar gitu, tapi biasanya tuh bisa dicetak kartu ujiannya, mendekati hari H tesnya gitu. Jadi nanti sering-sering dicek aja di websitenya apakah udah bisa dicetak kartu ujiannya apa belum. Terus setelah itu kita kan ngelakuin ya seleksinya, tes seleksinya, tes tulis, sama tes wawancara. Terus nanti nunggu pengumumannya sesuai sama yang di timeline-nya gitu, terus nanti baru lakuin registrasi ulang. Nah, untuk, pendaftaran UP sendiri, kalian kalau misalkan udah daftar terus kayak ngerasa kebingungan atau gimana, menurut aku kalian jangan sungkan-sungkan buat langsung nanya ke admin atau misalkan nanya ke Instagram-nya apa, Profesi Apoteker UP gitu. Soalnya biasanya kalau misalkan untuk masalah PMB kayak gini tuh admin tuh pasti pas respon gitu. Pas aku sih pengalaman aku waktu itu karena aku, banyak bingungnya gitu, nanya-nanya gitu, pas respon. Terus ini ada syaratnya. Jadi untuk syaratnya sendiri, nah kalau misalkan dari alumni UP sendiri itu, syaratnya yang pertama bisa melampirkan bukti penyerahan buku skripsi. Terus untuk mahasiswa yang baru selesai sidang, penyerahan buku skripsinya itu paling lambat 1 bulan setelah sidang skripsi. Dan apabila sampai dengan ujian tengah semester UTS belum menyerahkan buku skripsi, tidak boleh mengikuti ujian. Terus untuk IPK rata-ratanya 2,76. Nah, kalau misalkan untuk yang non-alumni, syaratnya yang pertama lulus S1 Farmasi, di mana masa lulusnya tidak lebih dari 3 tahun, terus menyerahkan fotokopi sertifikat akreditasi dari fakultas program studi S1 dari asalnya, terus IPK minimalnya 3,25, dan harus udah memiliki ijazah S1 Farmasi dari perguruan tinggi asal. Jadi kalau masuk UP itu harus pakai ijazah sih ya, nggak bisa pakai SKL gitu, kalau buat yang non-alumni. Terus juga di UP juga boleh sih kalau misalkan kayak kalian dari D3 gitu. Terus disebutnya itu apa ya, kalau dari D3 ke S1 gitu masih boleh daftar di UP, kan ada ya yang unit lain yang nggak memperbolehkan kalau misalkan dia ada di D3, kalau di UP boleh. Terus ini ada materi yang nanti diujikannya. Nah, jadi untuk ujian tertulis UP itu ada 2 jenis, ada ujian tertulis mengenai materi kefarmasian lah, di antaranya submaterinya ada kimia farmasi analisis, teknologi farmasi, sama farmakologi, terus nanti ada TPA atau psikotes ya, TPA psikotes. Nah, jadi nanti tuh sistem ujiannya di UP itu ujian tertulis pakai kertas, nggak yang CBT gitu. Nah, nanti itu untuk yang pertama kan ujian yang materi-materi tentang kefarmasian ini, nanti tuh itu kayak dibikin satu bundle sekali duduk ujian gitu. Masing-masing submateri ini kurang lebih waktunya sekitar 15 menit. Jadi ya mungkin ada kayak kalau nggak salah sih 15 soal ya, kalau nggak berubah lagi gitu. Kalau misalnya pengalaman aku kemarin kayak cuma 15 soal, soalnya nggak nyampe 1 jam gitu waktunya untuk ngerjain 3 submateri ini. Nah, terus, setelah itu, kita istirahat dulu, langsung dilanjut siangnya TPA. TPA-nya ini 3 jam ya, memang, momoknya di UP tuh, emang agak
Apa ya istilahnya kayak mungkin agak menyeramkan, capek sih, nggak serem-serem sih, lebih ke kayak effort-nya tuh di TPA-nya, soalnya memang 3 jam gitu. Banyak banget TPA-nya, lebih ke TPA plus psikotes gitu. Jadi waktu itu aku itu tes TPA psikotesnya dari jam 1 siang sampai sekitar jam 5-an baru pada pulang. Tengah hari sendiri jam 5 jam 4 lah gitu. Kalau yang cepat tuh jam 4 udah ada yang keluar, tapi kalau yang lama sampai jam 5. Oke. Nah, ini ada jadwal seleksi untuk yang periode ini ya. Ini udah ditutup ya waktu pendaftarannya kemarin tanggal 3 Juli, terus nanti seleksi teori sama TPA-nya itu tanggal 20 Juli ya. Terus untuk tempatnya di ini Fakultas Farmasi, di UP langsung, terus wawancaranya di selanjutnya. Oke, terus inilah bisa kalian, lihat sendiri ya. Terus nanti mulai kuliahnya berarti di tanggal 14 Agustus tahun 2023. Oke, nah ini apabila nanti kalian udah mengikuti serangkaian semua jadwal seleksi ini, nanti kan ada ini ya, daftar ulang. Nah, ini ada beberapa berkas yang memang harus disiapkan kalian pas nanti daftar ulang. Ini nanti kalian ada ngisi form pendaftaran ulang lagi, terus juga harus, nyerahin satu, apa ya, berkas-berkas gini kayak fotokopi ijazah, transkrip nilai, terus juga pas foto, background ungu. Jadi kalau di UP, di Pancasila UP tuh, identik sama warna ungu ya, nggak tahu juga. Jadi kayak background fotonya juga kalau di UP tuh warna ungu. Kan biasanya kalau background foto warna biru kalau nggak merah ya, tapi kalau di UP tuh warna ungu. Jadi nanti kalian jangan kaget gitu kalau misalkan disuruh, fotonya background-nya warna ungu gitu, di-prepare aja. Terus fotokopi akte kelahiran, terus KK, KTP, terus ini ada syarat-syaratnya yang lainnya. Nah, jadi, menurut aku enaknya di UP itu kan kalau misalkan di beberapa unit, syarat untuk daftarnya tuh kan harus ada syarat bebas narkoba lah, sehat apa, tidak buta warna, segala macam lah yang kayak gitu-gitunya, itu kan di awal ya. Nah, kalau di UP itu kalau misalkan kita memang udah keterima lulus, barulah kita ngasih, di syarat pendaftaran ulangnya, kayak surat-surat keterangan ini, kayak tapi memang agak banyak sih suratnya, kayak tidak buta warna, tidak tunawicara, tidak tunarungu, bebas narkoba. Tapi ya ini bisa kita, ajuinnya di akhir gitu, enaknya di akhir, enggak yang di awal. Jadi kan lebih hemat biaya juga ya. Terus ini ada sedikit tips dan triks dari aku ya. Sebenarnya untuk tips sama triks dari aku nggak yang ada, apa ya, khusus-khusus banget. Cuman, kalau pengalaman aku kemarin, aku tuh kan lulus kemarin, tahun kemarin tuh sekitar bulan September, sedangkan pendaftaran UP itu di akhir tahun, di Desember apa Januari gitu ya, aku agak lupa. Jadi ya punya waktu sekitar 3 bulan gitu untuk prepare. Nah, kalau dari aku pribadi karena aku memang udah niat dari sebelum aku lulus pun aku udah pengen lanjut apotekernya itu, di luar univ kan, luar univ asal aku. Jadi aku udah mulai prepare dari aku sebelum lulus, kayak udah mulai nyari-nyari info lah kayak kira-kira, aku bakalan mau kemana ya gitu. Soalnya kan aku juga udah banyak kepo-kepo tuh dari sebelum aku lulus kayak, nanya-nanya cutting yang memang mereka, lanjut APT-nya tuh di luar kayak, tes-tes seleksi apoteker tuh susah apa enggak sih? Terus kayak peluangnya tuh besar apa kecil gitu sih gitu. Terus kan kayak memang kalau misalkan kita dari non alumni memang butuh effort ya buat bisa masuk apoteker di luar gitu. Soalnya kan persaingannya ketat yang seleksinya banyak gitu dan biasanya kuota buat non alumni pun kayak cuman dikit, rata-rata kan cuman paling 10 orang gitu kan. Nah, makanya aku udah mulai, seleksi gitu kayak kira-kira aku mau kemana ya, mau nyoba apoteker kemana ya. Jadi aku kayak bikin list,
plan A, plan B, plan C gitu. Profesi apoteker mana yang mau aku coba daftarin gitu, sambil aku nunggu lulus. Terus pas udah lulus, karena aku udah punya target tuh profesi apoteker mana gitu yang mau aku daftarin, jadi aku bisa langsung fokus belajar. Nah, untuk cara belajar aku itu tipe yang sukanya mendengarkan terus ini sambil merangkum gitu. Jadi waktu itu aku juga ikut berteman APP. Waktu itu sangat membantu banget sih, soalnya kan memang pas udah semester akhir, apalagi kayak udah fokus di skripsi gitu kan, jadi kita lupa ya materi-materi kayak yang dari semester-semester awal. Sedangkan kalau materi yang diujiin di pas tes apoteker itu tuh, kebanyakan tuh kayak materi-materi dasar gitu. Nah, jadi aku membantu lagi, aku ikut berteman APT. Nah, terus membantu banget sih itu. Terus juga, jadi setiap kayak udah pembahasan gitu, nanti aku rangkum lagi gitu. Aku biasanya rangkumnya per materi gitu. Terus aku luangin waktu belajar setidaknya kayak dalam 1 hari, aku harus nge-recall gitu. Kalau enggak kayak aku harus ngerangkum materi apa yang belum aku pelajarin, kayak gitu. Terus diulang-ulang. Nah, terus selain belajar juga ini sih, harus banget diimbangin sama doa sama juga restu orang tua gitu. Jadi kayak, kan istilahnya kayak bakalan sia-sia kalau misalkan usaha tanpa doa. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalkan kita berdoa doang tapi usahanya juga kurang, juga itu sama aja gitu. Jadi harus balance antara belajar sama berdoa, sama juga minta restu sama orang tua, minta doanya dari orang tua juga. Terus, yang tadi ya, kita juga harus prepare sejak jauh-jauh hari, jangan dadakan karena memang menurut aku tes seleksi masuk apoteker itu nggak bisa yang disepelekan gitu. Karena memang persaingannya ya lumayan lumayan ketat, karena kan memang kita tahu sendiri ya di Indonesia yang udah punya profesi apoteker itu masih dikit lah gitu perbandingannya dibandingkan sama S1 farmasinya gitu. Terus juga ini nih penting jaga kesehatan karena, apa ya, bener-bener kayak mati-matiannya istilahnya kayak mati-matiannya kita belajar tapi kita nggak bisa jaga kesehatan juga percuma. Jadi nanti jangan sampai pas waktunya tes kalian harusnya punya badan yang benar-benar fit gitu kan, buat soal malah sakit. Jangan sampai apalagi kayak di musim hujan kayak gini ya kan tentang sakit gitu. Jadi penting banget buat jaga kesehatan, jaga stres juga, jangan overthinking juga gitu kan kayak mikirin aduh tesnya gimana-gimana. Jadi kayak tetap berusaha, tetap belajar, tetap berdoa, tapi tetap harus santai gitu, jangan stres, jangan banyak overthinking gitu, kayak yakin aja dulu gitu, kayak harus terus optimis gitu. Terus juga yang terakhir ini nih, ini juga sangat penting ya, jujur aja kalau dulu itu aku pas masuk UP, aku nggak punya relasi sama sekali sama, mahasiswa UP maupun dari alumni UP. Jadi aku lumayan agak bingung dulu kayak, "Duh gimana ya besarnya?" Kayak, "Duh ke UP tuh jalannya, gimana ya?" Gitu, kayak UP tuh yang kayak gimana, aku tuh bener-bener kayak, nggak tahu apa-apa gitu. Nah jadi, nanti kalian kalau bisa, kalau misalkan memang mau masuk ke UP atau misalkan ke univ manapun gitu, kayak coba cari-cari relasi dari univ tersebut, itu tuh kayak bisa membantu kalian banget, kalian jadi bisa tahu duluan gitu, kayak, kondisi kampusnya yang kayak gimana, kalian juga bisa nanya-nanya nge-spill-spill kayak ujiannya kayak gimana, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibawa, gitu. Itu sangat membantu banget kalian. Jadi jangan pernah malu kalau misalkan kalian memang nggak punya relasi atau misalkan nggak punya kenalan, dari UP gitu. Kan sekarang udah zaman canggih ya, udah ada sosmed ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu kalau misalkan kayak, SKSD kayak nge-DM sama anak UP-nya gitu, cari-cari di Instagram gitu, nggak apa-apa aja, gitu. Nah, terus ini ada sedikit spill-spill-an soal ya, bentar. Ini aku izin di ini dulu, aku buka chat. Oke.
ini kalau segini tetap kelihatan kan ya? Kelihatan kalau di aku, kalau teman-teman yang lain gimana? Kelihatan, Kak. Oke, Oke. kelihatan Kak Sis. Oke, lanjut. Oke ya, nih aku lanjut. Nanti kalian boleh tebak jawabannya dulu ya lewat kolom chat gitu. Ya ada beberapa, ini dikit aja sih ya untuk pemanasan doang gitu. Kalau misalkan kalian lebih pengen banyak skill-skillan soal, masuk berteman KTT. Nanti lebih dibahas banyak soalnya. Jadi soalnya ini yang pertama, kelarutan adalah jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Apa istilah kelarutan dari PCT bila satu bagian bahan baku obat tersebut larut dalam 1 sampai 10 bagian etanol? Iya, ada yang jawab A, ada yang jawab B. B. Oke, banyak yang benar ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau 1 sampai 10 itu mudah larut. Oke. Next ya. Ini yang kedua. Ada yang tahu jawabannya? Karakteristik sampel yang diperhatikan itu. Nah, apabila sampel yang mengandung senyawa atsiri, biasanya dianalisis menggunakan C. Iya, banyak yang benar ya. Benar ya, soalnya kan atsiri itu volatil ya. Jadi pakai kromatografi gas. Oke, next ya. Ya, nomor 3. Nah, ada lagi jawaban lain selain A? Oke, lanjut aja. Ya, benar ya. Jadi kalau pemerian itu adanya cuma di bahan baku. Biasanya kalau obat itu nggak ada pemerian di farmakopea. Nah, ini tablet mana yang memenuhi spesifikasi buat dilakukan uji keseragaman kandungan? Mana nih? Jawab A. Iya, benar. A ya. Karena dia kurang dari 25 mg. Syaratnya kalau uji keseragaman kandungan itu kurang dari 25 mg ya. Kalau lebih dari 25 mg itu keseragaman bobot. Next ya. Nah, obat anti hipertensi yang tidak boleh digunakan untuk penderita asma. Propranolol. Ya, udah pinter-pinter sih ini. Bisa nih langsung one shot UP. Bener ya. Kenapa propranolol, ada yang tahu? Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Di chat coba. Iya, benar. Karena dia bisa menghambat D2 di paru-paru, karena dia kan nggak selektif ya. Bukan yang selektif. Oke, next ya. Ini obat yang bukan regimen dari pengobatan TBC. Apa? D. D, oke. Pinter-pinter ya. Ya, bener-bener. Udah pada bisa semua nih. Udah mantep. Nah, nomor 7. Regimen terapi untuk eradikasi H. pylori. Apa jawabannya? B. Ada lagi selain B? Ada yang A. A. Oke, kita lihat ya jawabannya. A. Jadi, omeprazol, amoxicillin, clarithromycin. Next. Nih, kita ke soal TEKVA.
Ini mah gampang atuh ya. Eksipien yang dapat meningkatkan kelarutan disebut, iya, benar, konsolven. Next, 9. Nah, ini sifat yang sesuai dengan suspensi terflokulasi. Yang mana nih? Ada yang B, ada yang E. Yang benar yang mana? B apa E? Kita lihat ya jawabannya. Yang B. Jadi kalau terflokulasi kecepatan sedimentasinya sangat cepat. Terakhir, fungsi dari gliserol selain sebagai kosolven, sebagai humektan, juga bisa sebagai D. Ya, benar ya, bisa sebagai enhancer juga. Jadi, jadi sekian yaitu contoh aja 10 soal mengenai materi, ya ujian materinya, teorinya gitu dari soal-soal tes. Sebenarnya kalau misalkan soal-soal yang nanti bakalan keluar di seleksi UP itu setiap periodenya itu beda-beda, nggak yang kayak 100% setiap periode itu sama gitu. Tapi ya intinya yang kayak gini-gini lah gitu. Kayak kalau misalnya farmakologi ya tentang obat, terapinya gitu. Terus kalau misalkan yang kimianya ya tentang instrumen, terus tentang dasar-dasar farmakope, yang itu tuh yang harus, kadang kan dasar-dasar farmakope kan nggak ada apa ya, nggak ada materinya khusus ya pas kita di S1 farmasi. Jadi mulai sekarang coba lagi kayak diperhatikan benar-benar kayak isi farmakope tuh dasar-dasarnya gimana, kayak misalkan kelarutan tadi, terus juga kayak pemerian itu adanya di produk apa di bahan baku gitu gitu. Terus sepengalaman aku kemarin pas tes juga tes materinya kebanyakan, tes teorinya itu kebanyakan materi-materi aja gitu loh. Kayak paling perhitungan-perhitungan tuh nggak yang perhitungan ribet, nggak yang penghitungan ribet yang basic-basic aja, yang nggak perhitungannya yang bisa lah gitu di Kotret biasa. Dan semuanya kan esai PG, maaf. Semua tesnya kan PG juga. Terus kita ini lanjut lagi ya. Selanjutnya. Oke, aku share lagi deh, biar lebih gede. Oke. Nah, ini ada nih spilan soal TPA sama psikotes. Tadi kan di awal aku sempat singgung ya, kalau misalkan momok di UP tuh malah yang butuh effortnya tuh di TPA sama psikotesnya. Soalnya kan tadi sampai 3 jam tuh kayak ngapain aja 3 jamnya, inilah beberapa tesnya gitu yang nanti bakalan diberikan ke kalian gitu. Emang lumayan, bukan lumayan, emang banyak ya soal TPA sama psikotesnya, banyak macamnya gitu, dari mulai tes pengetahuan umum, ada tes kesamaan kata, tes hubungan kata, pengertian kata, aritmatika, deret angka, tes potongan gambar, terus tes kemampuan ruang, menghafal cepat, ada tes menggambar orang, menggambar bentuk pohon, terus juga nanti kayak menggambar kayak ada 3 kotak gitu kan. Nanti kayak di dalam 3 kotak itu ada kayak kita dikasih apa ya? Dikasih gambar gitu kayak cuma garis doang, kalau nggak kayak dari titik doang, nanti kayak dari garis doang atau dari titik doang itu kita harus melanjutkan gambarnya supaya jadi sebuah gambar gitu, terserah kita bebas mau gambar apa aja gitu. Terus juga nanti ada tes kepribadian juga gitu. Nah, kalau tips dari aku sih mengenai TPA sama psikotes di UP ini, kalian gak harus yang pusing-pusing banget ya untuk menguasain semua materi ini. Yang penting pertama kalian nggak begitu asing sama tes-tes ini. Jadi kalau misalkan ada yang kalian kayak apa nih tes potongan bergambar itu yang kayak gimana, coba dilihat kayak jenis soalnya tuh kayak gimana, dipelajarin aja. Kan sekarang udah banyak ya yang bahas-bahas tentang soal TPA kayak gini, bisa kalian
belajar misalkan di berteman APT gitu kan ada kelas ini juga ya TPA-nya atau misalkan dari YouTube, dari TikTok juga banyak kan sekarang gitu. Nanti sih untuk pengisiannya memang kalian bakalan dipandu gitu, nggak yang kayak langsung dilepas nih isi semua tesnya gitu, enggak. Jadi tuh nanti dipandu juga pas tesnya sama, eee, orang psikotesnya lah gitu. Cuman kan kalau misalkan kalian yang nggak, apa ya, bener-bener asing kan nanti, ngertiin soalnya kan butuh waktu. Jadi setidaknya kalian, lihat-lihat dululah gitu di YouTube kayak tes menghafal cepat tuh kayak gimana, tes kemampuan ruang itu kayak gimana, yang gambar kubus itu kayak gimana gitu, biar nggak terlalu asing, gitu. Terus ini lanjut ya, mengenai tes wawancara. Nah, kalau mengenai wawancara di UP itu, sebenarnya tesnya nggak yang begitu lama, pas aku itu paling cuman sekitar 5 sampai 10 menit per mahasiswanya. Nah, untuk apa aja yang ditanyainnya, ini ya, di antaranya ditanya mengenai kesanggupan biaya, terus juga kalau misalkan kalian dari non-UP itu ditanya kayak kalian asalnya kan dari universitas apa, terus dari fakultas apa gitu, terus, fasilitas dari lab asal kalian tuh punya apa aja ya, terutama sih ini yang ditekaninnya tuh kayak instrumen-instrumen kayak di lab S1 kalian punya instrumen apa aja gitu. Terus ini alasan kenapa milih UP, terus nanyain sekilas aja sih ini tentang skripsi kalian gitu kemarin. Terus kalian juga inilah untuk jaga-jaga gitu ya, ngertilah gitu setidaknya, dasar-dasar tentang instrumen misalkan tapi dasar aja sih misalkan kayak HPLC itu sampel data sampel yang diambilnya apa aja, terus juga kayak spektro tuh datanya apa aja yang diambil, gitu-gitu aja sih, nggak yang harus, ngapalin materi gitu, enggak, yang penting kalian tahu dasar gitu. Soalnya kan ini kayak yang pengetahuan dasar tentang instrumen ini nanti nyambungnya itu ke fasilitas. Jadi untuk make sure aja gitu, apa yang nanti kalian bilang misalkan, kalian pas ditanya, fasilitas di lab kalian dulu S1 punya apa aja, misalkan kalian bilang, "Di lab, aku dulu di pas S1 ada HPLC, ada spektro," gitu kan, udah tuh kayak lengkap gitu, segala punya gitu. Terus nanti tuh kayak untuk make sure-nya ditanya, "Oh ada HPLC ya, ada spektro," kayak ditanya HPLC itu nanti data yang diambilnya apa aja gitu. Nah, kalian harus bisa jawab. Terus juga ini kalau misalkan kalian yang sebelumnya gap year gitu, nggak yang dari fresh graduate langsung ke S1, misalkan kayak kerja, lagi kerja gitu, itu juga ditanya kayak kerjanya di mana, terus nanti kalau misalkan masuk apoteker kan kita ada PKPA ya gitu. Nah, kayak siap nggak ninggalin pekerjaannya gitu untuk fokus PKPA dulu gitu selama 1 tahun ini. Terus juga ini ditanya aktivitas setelah lulus S1 tuh, kayak, ditanya aja sih kayak misalkan kan aku, dari, lulus kan September, kayak tes UP kan Januari gitu, awal tahun gitu waktu itu. Kayak ditanya, aktivitasnya selama 3 bulan kemarin pas udah lulus, ngapain aja gitu. Nanti kalian ya jawab aja. Kalau misalkan yang kerja dulu ya jawab kerja dulu, kalau misalkan yang nggak kerja ya bilang prepare gitu kan buat persiapan masuk apoteker, belajar gitu. Oke, jadi ini ada sedikit quotes ya, kegagalan hari ini itu tidak menentukan nasibmu ke depan, tapi usaha dan berdoalah yang menentukan masa depanmu yang cemerlang. Jadi, pesan dari aku jangan pernah nyerah ya kalau misalkan kalian pernah gagal, karena memang menurut aku semakin kalian sering gagal, semakin kalian mendekati pada kemenangan gitu. Yang penting tuh tugasnya kita harus usaha sama berdoa gitu. Yakin setiap kita usaha yang maksimal, kita doa yang maksimal, kita juga bakalan dapat hasil yang maksimal juga. Oke, mungkin segitu ya, share
cerita dari aku gitu. Untuk lebihnya nanti kalian bisa langsung tanya-tanya aja. Ini juga ada Instagram aku nih, kalau misalkan kalian mau lanjut nanya lainnya gitu. Oke, dari aku cukup dulu. Makasih buat kesempatannya. Oke, sama-sama Kak Siska. Terima kasih kembali. Wah, tuh teman-teman, gimana nih? Udah punya gambaran atau insight buat tes masuk apoteker UP? Kayaknya udah ya. Oh, ini banyak yang jawab tadi ya. Oke, ini udah ada yang nanya sih. Oke, teman-teman, sekarang mungkin ke sesi diskusi ya atau Q&A untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Siska seputaran masuk PSPA UP, dipersilahkan ya teman-teman. Lewat kolom chat atau langsung open mic ya. Dimulai dari sekarang teman-teman, boleh banget sok. Oke, ada yang nanya nih. Oh, ada yang raise hand bentar ya, yang di kolom chat dulu. Halo Kak, mau tanya di angkatan Kakak kuota non-alumni ada berapa orang ya Kak? Dan bagian wawancara apa ada pertanyaan juga tentang materi lain selain instrumen? Terima kasih. Langsung dijawab aja Kak Siska. Oke, langsung aku jawab ya. Jadi ini aku nggak tahu ya, cerita-cerita dari angkatan sebelumnya itu biasanya kalau misalkan dari non-alumni itu di UP paling yang keterima itu cuma 10 orang kuotanya dari 100 orang. Cuman pas di angkatan aku kan angkatan genap ya kemarin, angkatan 71. Itu yang keterima non-alumninya ada 25 orang, jadi lebih banyak gitu kuotanya. Aku juga nggak tahu tuh yang membedakan kenapa gitu. Kan cuman ini mah obrolan-obrolan aja. Katanya kalau di UP itu kalau misalkan di semester genap, genap itu memang persaingan sama apa yang dari alumninya itu enggak yang terlalu banyak. Tapi kalau misalkan yang dari semester ganjil itu kan berbarengan ya sama kelulusan dari S1-nya yang dari UP-nya gitu. Jadi persaingannya ya ketat sama yang alumni juga gitu. Setidaknya kan kalau dari alumni UP sendiri pasti kan mereka udah banyak lebih tahu gitu kan tentang tekstrasinya. Terus juga mereka kan ya udah well prepare lah setidaknya gitu untuk dibandingkan yang non gitu, kesiapan dan pengetahuannya gitu kan. Jadi katanya lebih dikit gitu. Cuman ya kalau kayak gitu mau balik lagi ke kitanya sendiri gitu. Jangan pernah ngerasa takut juga karena buktinya aku cerita-cerita dari yang lain juga ada kok yang memang dia tuh dari alumninya UP bahwa bahkan dia terkenal misalkan dari anak yang rajin atau gimana tapi ternyata nggak keterima. Jadi jangan berkecil hati gitu buat yang non alumni. Coba aja gitu namanya rezeki mah nggak bakalan ketuker gitu. Terus kalau pertanyaannya sejauh yang aku tahu sih hanya mengenai instrumen sih kalau yang materinya, itu pun kayak cuman buat make sure aja nggak yang bener-bener kamu diuji pengetahuannya. Terus juga kalau misalkan yang skripsi ya paling ditanya kayak judul kamu apa gitu, itu tuh skripsi yang mengenai apa gitu, gitu aja. Eh itu mungkin ya kalau untuk pertanyaan dari Ririn ya, Iya, betul. terjawab atau ada tambahan lagi, Kak? Gimana Kak Ririn? Apakah ada tambahan lagi atau feedback? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya ada, boleh langsung komen aja ya. Oke, Ya udah. bentar. Tadi tuh kayaknya ada yang raise hand deh. Coba raise hand lagi teman-teman. Tadi aku lihat ada yang raise hand. Siapa ya? Pertanyaannya sudah aku tulis di chat, Kak. Oh, ini aja langsung bacain aja sama kakaknya. Boleh Oh langsung iya, nanya aja. Sip. izin bertanya, Kak, untuk sistem penilaiannya apakah ada sistem minus atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja ya. Jadi untuk sistem penilaiannya enggak sih, enggak ada sistem minus kayak gitu. Kayak ya biasa aja kalau misalkan bener ya dapet poin, kalau salah ya udah gitu. Enggak sih. Tapi untuk pastinya kayak misalkan poinnya berapa, terus juga yang diambil itu kan ada
3 tahapan ya, kayak ada tes materi, yang teori itu ada psikotes sama ada wawancara. Nah, untuk persentasenya berapa-berapanya jujur aku nggak tahu, karena itu yang tahu ya cuman internalnya ini, PSPA UP gitu. Cuman setahuku nggak ada sistem minus. Gimana, menjawab nggak? Ada feedback lagi? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya on mic. Oke, dilanjut ini dari Kak Prisilia. Kak, untuk biaya PKPA itu sesuai dengan tempat penempatannya kita atau semua sama rata? Oke. Jadi untuk biaya PKPA itu sama rata semua sih. Jadi nanti pas di semester 2 itu bakalan diinfoin kayak berapa besarnya gitu biaya PKPA yang mesti bayarin. Cuman jujur ya aku kan ini baru masuk awal tahun kemarin, aku belum masuk semester 2 nih. Jadi aku juga belum tahu pasti detail nominalnya berapa, apalagi untuk angkatan kalian yang nggak tahu bakalan ada perubahan apa enggak. Cuman spill-spillnya sih kalau biaya PKPA sendiri di UP tambahannya itu dari yang udah dicantumin biayanya yang ada di website itu sekitar kurang lebihnya 15 jutaan untuk biaya PKPA-nya. Jadi ya kalau di total-total kalau ini angkatan aku ya, kalau dari angkatan aku itu habisnya sekitar 54 jutaan. Itu kayak udah sama dari semester 1, semester 2 biaya PKPA gitu. Sama ya biaya sumpah makan itu kayak kalau sumpah kan dari kita sendiri ya, dari kita sendiri yang ngadain acara gitu. Jadi tergantung dari angkatan nanti butuh biaya sumpahnya berapa. Tapi ya kurang lebih ya sekitar 50 jutaan total sama PKPA biayanya. Gimana dari Kak Priscilia? Terjawab apa enggak? Apa ada feedback lain? Ya nih, gimana Kak Prisilia Oh ya. ya, oke sudah katanya. Oke, sudah. Dilanjut ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Cici. Halo Kak, izin bertanya untuk sistem penilaian, apakah ada sistem minus atau tidak ya Kak? Terima kasih. Itu yang tadi deh kayaknya. Udah, yang tadi open mic ya. Oh ya udah, oh sorry, Heeh. aku Ya udah. ini lupa. Oke, Kak izin bertanya, ini dari Kak Sivana. Untuk mahasiswa lulusan dari alih jenjang, apakah bisa mendapat di UP? Bisa kok bisa. Jadi kalau di UP nggak ada syarat nggak boleh dari ahli jenjang bisa. Bahkan yang tubel aja tuh juga ada kok. Tubel tuh kayak mahasiswa yang dia tuh udah kerja udah lama terus kayak dia disuruh lanjut apoteker gitu dari instansinya dari tempat kerjaannya itu bisa. Bisa. Gimana dari Kak Shivana? Ada feedback lagi? Oke, belum ada tanggapan ya. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Sip, dilanjut ya dari Kak Roja nih. Kak izin bertanya, untuk ujiannya nanti kita boleh bawa kalkulator nggak Kak? Gimana nih Kak Siska, apakah Iya. boleh bawa kalkulator? Oh iya. Seingat aku sih kemarin boleh sih. Boleh nggak apa-apa bawa kalkulator asalkan bukan kalkulator digital sama bukan jam ini ya apa smartwatch kayak gitu dari smartwatch kayak gitu nggak boleh. Iya, boleh kok bawa apa kalkulator boleh. Terus apa lagi ya? Boleh sih kayak alat tulis juga bawa aja biasa biasa aja sih. Oke, makasih Kak, sama-sama. Oke, sama-sama. Ini ada lagi nih, Kak untuk tes kefarmasian, apakah ada soal essay? Terima kasih dari Iya, Kak Rini. nggak ada. Jadi kalau soal kepanasiannya semuanya full ini pilihan ganda tes tulis. Sama-sama. Oke, sama-sama. Makasih Kak Rini atas pertanyaannya. Dilanjut ya, untuk
Kak Nadia nih, selamat malam Kak, izin bertanya, kalau sudah lolos masuk apoteker tuh, aku sering dengar banyak kakak tingkat yang sering les buat kuliah apoteker nih Kak. Menurut Kakak sebagai mahasiswa profesi apoteker, penting nggak sih untuk kita ikut tambahan les gitu untuk kuliah profesi ini? Terima kasih Kak. Oke, bimbel ya atau les pas kita, ini les UKAI. Apa les kuliah APT nih? Kayaknya buat les UKAI gak sih biasanya tuh mahasiswa apoteker? Oke, boleh dijawab Kak Siska. Menurut PUPK Siska Oke. gimana? Mm-mm. Ini maksudnya kali ya, kayak buat belajar persiapan UKAI gitu kali ya. Kalau dari aku pribadi, jujur sekarang sih aku belum ikutan les-les buat UKAI gitu, karena kan aku masih UKAI-nya awal tahun depan gitu. Cuman untuk rencana sendiri, aku sih dari aku pribadi, aku pengen gitu, soalnya karena aku sendiri, aku tipe yang kalau misalkan belajar mandiri gitu, kadang ngerasa kurang aja gitu, karena takut ada banyak materi yang belum aku pahami, belum aku tahu gitu. Jadi aku masih butuh tutor, masih butuh buat les-les gitu, dan itu juga supaya bisa lebih mendisiplinkan aku untuk belajar gitu. Kan kalau misalkan kita udah ikut les bimbel kan kita udah bayar ya, kita juga harus serius dong belajarnya gitu. Tapi kalau misalkan kita belajar mandiri, kadang kan kita suka hilaf gitu. Dan ini kan POP dari aku, ya perlu gitu. Cuman nanti lesnya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian sendiri gitu. Gimana dari Kanadia? Ya, oke, sama-sama. Oke, terima kasih dari Kak Nadia. Dilanjut ya, Kak mau tanya lagi tentang wawancara. Saat wawancara itu satu persatu atau dalam ruangan ada beberapa orang sekaligus ya Kak? Oke, jadi kalau sistemnya wawancara kemarin itu kan waktu itu aku wawancaranya offline kan di aula lantai 4-nya di gedung FFUV UP. Nah, di sana itu sistemnya kita dipanggil satu-satu, cuman di satu ruangan itu kayak ada 5, disebutnya ya, ada 5 meja gitu, yang nanyain kita dosen-dosennya itu kayak satu-satu, jadi tapi ada 5 disebutnya ya, kayak 5 gelombang sih, kayak 5 stase gitu. Nanti setiap orang satu, misalkan aku di stase 1 gitu. Nanti sama berhadapan sama ibu siapa, dosen siapa. Nanti di pinggir kita juga ada meja gitu. Jadi satu-satu, tapi nggak yang sendirian sama atau berdua sama yang nanya gitu. Paham nggak sih maksudnya? Dari Ririn gimana? Jelas nggak maksud aku? Iya, wawancaranya tetap satu orang, nanti kita dipanggil satu-satu. Cuman nggak yang dalam ruangan tertutup yang kita cuman sendiri, terus sama pengawas sama yang nanya wawancaranya enggak. Di sebelah kita agak berjarak itu juga ada orang lain yang lagi diwawancara juga. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk sistem wawancaranya. Sip. Paham Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, sama. Mana tadi? Oke. Oh ini nih dari Kak Lisa, kayaknya belum dijawab ya. Yang izin bertanya untuk gelombang selanjutnya apakah genap atau ganjil katanya. Kalau yang barusan tutup kemarin itu kan gelombang ganjil ya. Nanti berarti kalau yang pertengahan tahun itu yang genap. Jadi kalau di UP itu kan biasanya dalam setahun itu ada 2 kali gelombang tuh. Gelombang genap itu yang sekarang ini berarti di sekitar pertengahan tahun kan. Ini di bulan Juni-Juli lah. Juni-Juli itu yang ganjil. Juni-Juli itu ganjil. Terus nanti genapnya itu di sekitar Desember sama Januari. Begitu. Ada feedback lagi dari Lisa? Kak Lisa? Ada feedback lagi gak nih dari Kak Lisa? Oh belum ini ya, belum muncul lagi. Oke, sudah cukup Kak. Terima kasih sama-sama. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini masih jam 8 nih. Tumben
Ini masih jam 8. Teman-teman ayo pada kemana nih? Ayo nanya lagi guys. Kalau misalnya mau raise hand boleh langsung aja jawab. Tanyain langsung ke Kak Siska-nya. Kalau misalnya mager untuk ngechat di kolom chat. Oke, ini beneran nggak ada. Masih jam 8 loh teman-teman. Apakah teman-teman udah ngebet mau malam mingguan? Atau gimana nih? Halo. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Beneran ini nggak ada? Atau belum kepikiran? Gimana nih? Kayaknya belum ini ya. Ya udah deh aku dulu Dari aku dulu deh. Kak Siska, aku penasaran nih. Kak Siska tahu gak sih kayak nanti tuh lulusan apoteker UP tuh biasanya nanti kerjanya itu lebih banyak di mana gitu? Apakah di industri kah, atau di rumah sakit kah, atau emang sama rata kah gitu? Dan apoteker UP tuh terkenalnya diterima di mana sih gitu? Kan biasanya suka gitu ya. Oh ini mah apoteker ini biasanya suka kerjanya di sini. Kalau kata Katinku tuh gitu sih. Kalau pas aku tanya-tanya di apoteker mana gitu. Kayak gitu. Gimana nih Kak Siska? Aku penasaran sih, apakah Kak Siska tahu? Oke, ini setahu aku aja nih ya. Kalau setahu aku sih, karena apoteker UP tuh salah satu apoteker yang ini ya udah tua gitu, udah lama. Jadi kayak penyebaran lulusannya juga tersebar sih di mana-mana. Terus juga tapi setahu aku kebanyakan sih banyaknya di industri ya, banyaknya di industri tapi nggak menutup juga. Di rumah sakit juga ya ada, di pemerintahan juga ada, kayak kalau aku ini sih kayak selama aku PKPA gini kayak banyak banget ketemu sama alumni-alumni dari UP gitu, kayak kemarin di industri juga beberapa, yang kerja di sana juga, ternyata alumni UP gitu kan, kayak supervisornya gitu. Terus, eee, teman-teman aku juga yang lainnya gitu pada bilang ya, "Oh ternyata banyak loh di sini kayak alumni UP-nya gitu kan di industri ini," gitu. Terus, kemarin pas aku di Dinkes juga di pemerintahan juga ternyata itu apoteker-apotekernya juga dia, lulusan-lulusan UP. Jadi, tersebar sih, tersebar dari semua bidang gitu. Cuman, eee dari yang aku tahu sih banyaknya industri, cuman nggak yang condong-condong banget industri. Karena memang di UP sendiri nggak ada peminatan kan, nggak yang kayak peminatan dan, semuanya rata, terus juga, pendalaman yang kita mau yaitu dari teori, apa ya, matkul pilihan yang tadi di kurikulum yang aku jelasin di awal itu loh. Jadi kita bisa nentuin juga nih, kita nanti maunya di mana, misalkan kalau misalkan kita niatnya masuk apoteker memang buat di klinis ya nanti bisa ambil mengenai klinis gitu, nomor rumah sakit gitu kan matkul pilihannya. Kalau misalkan kalian mau industri ya bisa pilihnya industri, kalau misalkan kalian mah apotek apotek ya pengen di apotek aja gitu ya, udah ada apotek juga gitu. Kalau misalkan kalian masih bingung gitu kan kayak, "Aku mau di industri atau mau di klinis ya di rumah sakit ya?" Kalian juga boleh kok milih dua-dua matkul itu kayak matkul klinis, RS sama industri gitu. Gitu sih, Wawa. Oke, terima kasih Kak Siska. Oh ternyata kayak gitu ya. Oke oke oke. Ini buat teman-teman juga sih, biar tahu gitu, oh lulusan apoteker UP tuh kerjanya di sini, kayak gitu. Oke, dilanjut ini, oh banyak ya yang nanya, harus dipancing dulu nih. Mana tadi? Tes pengetahuan umum kalau Kakak kemarin contohnya gimana, Kak? Tes pengetahuan umum yang di TPA ya maksudnya ya? Kayaknya sih iya ya. Oh Gimana iya. nih, Kak Rangti? Oke, kalau tes pengetahuan umum tuh, itu tuh tes pengetahuan umum yang di psikotes gitu loh. Kalian itu contoh-contohnya, soal-soalnya bisa googling aja banyak dan, pas kemarin sih
adalah beberapa yang keluar. Contoh soalnya ya yang aku ingat itu kayak kira-kira jarak dari Jakarta ke Bandung itu berapa kilo gitu. Terus kayak apa ya, besar diameter koin Rp500 itu berapa gitu. Emang sih kayak gitu kan kayak apa sih gitu. Nah, makanya itu penting banget kalian banyak searching-searching soal-soal TPA yang tadi aku sebutin ya list-listnya, yaitu tes pengetahuan umum, tes tentang bangun ruang gitu-gitu. Karena kan kalau misalkan kalian baru bener-bener baca kan kayak kaget kayak soal apaan ini gitu, mana mungkin kan tahu gitu. Tapi sebenarnya itu tuh kayak yang jawaban yang dikira-kira aja gitu, yang logisnya tuh berapa gitu dari semua pilihan ganda yang ada gitu. Terus kayak soalnya misalkan kayak apa ya, kayak ini Bandung, misalkan kayak Jakarta, Bekasi, Karawang, Bandung, kayak dari list kota itu yang paling arah selatan gitu, yang paling arah selatan itu yang mana misalkan. Gitu-gitulah kalau tes pengetahuan yang di TPA gitu. Bener-bener ya umum gitu. Gimana dari Karangti, apakah ada feedback? Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, dilanjut ya, Kak Siska. Maaf Kak, izin bertanya, berarti nanti yang wawancara kita itu satu dosen ya, Kak? Iya, jadi langsung aku jawab ya. Iya, jadi nanti yang wawancara kita satu dosen. Jadi satu gitu, satu dosen, satu mahasiswa. Ya, mana ada feedback lagi dari Kak Ruja? Gimana nih, Kak Roja? Oke, sama-sama. Oke. Dilanjut ya. Halo Kakak, mau tanya tiap tahunnya kira-kira lulusan UKAI UP itu berapa persen yang lulus ya, Kak? Oh, persentase ini lulus UKAI dari UP katanya berapa persen biasanya tiap tahun? Oke, ini setahu aku aja nanti cross check lagi aja ya kalau misalkan kayak aku salah. Cuman untuk lulusan UKAI-nya sendiri di UP masih tinggi sih, kayak masih sekitar berapa ya? 8-90%-an. 90%-nya bisa lulus UKAI, dan itu sih sebenarnya ya gimana preparing kita masing-masing ya, karena kalau di UP sendiri itu kita kan nanti setelah kita lulus kan kita dibentuk angkatan gitu, kita bentuk kepanitiaan sendiri. Nah nanti tuh kayak kepanitiaan angkatan sendiri kita bakalan ada si pendidikan gitu kan yang memang kayak mengarahkan kita buat sama-sama kita belajar UKAI, preparing UKAI, latihan apa tryout UKAI gitu. Jadi jangan usah takut gitu loh. Kalau masalah UKAI nanti kita kan pas udah masuk APT kita bakalan sama-sama berjuang juga, sama-sama belajar mempersiapkan buat UKAI gitu. Oke, gimana nih dari Kak Ferni? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Langsung komen aja ya. Oke, sama-sama Kak Ferdi. Oke, thank you. Oke, dilanjut dari Karangti lagi nih. Untuk tes teorinya itu ada soal terkait biologi farmasi gitu nggak, Kak? Kayak bahan alam dan obat-obat tradisional. Oke, nggak ada sih kalau di UP itu cuma 3 yang tadi aku sebutin ya. Yang pertama itu tentang kimia analisis farmasi, yang tentang instrumen gitu kan, pengujian-pengujian gitu. Terus tadi tekfar sama farmakologi. Nggak ada sih kalau biologi, nggak ada. Paling tuh ini kali ya, kalau menurut Anda ya misalkan kayak bahan alam apa, terus nanti diujinya pakai apa gitu. Jadi lebih ke mengarah ke apa, kimia analisisnya, nggak yang benar-benar biologinya. Oke, Ada feedback lagi dari Karangti? terima kasih, Kak. Katanya, yang mana ya tadi Karangti? Belum ada komen lagi ya. Oke, dilanjut lagi ya untuk Kak Nur Fajiah nih, dari pertanyaan dari Nur Fajiah untuk Kak Siska. Kak izin bertanya, kalau kerja di industri itu di mana aja, Kak? Contohnya kayak mana katanya? Oke.
Jadi kalau kerja di industri farmasi itu sebenarnya luas ya, dari pengalaman PKPH aku kemarin 2 bulan di industri itu, hampir semua departemen industri farmasi itu pasti ada apotekernya. Dari mulai yang biasanya kan pasti ya produksi, QA, QC, terus R&D gitu, PPIC juga itu apoteker, bahkan HRD pun itu bisa apoteker dan kayak apa ya, business development itu juga ada apotekernya. Jadi kalau di industri farmasi itu luas, kamu bisa di bagian manapun yang kamu suka. Kalau misalkan kamu sukanya produksi gitu kan, sukanya kayak sama belajar apa ya, mesin-mesin kayak gitu, proses-proses gitu ya, kamu masuknya nanti di bagian industri. Kalau misalkan kamu sukanya kerja sama dokumen-dokumen gitu, nanti ya sama di QA. Kalau misalkan kamu sukanya pengujian-pengujian kayak nge-lab gitu kan, nguji-nguji gitu, kamu ya di QC. Kalau misalkan kamu sukanya penelitian, kamu sukanya apa, research ya R&D gitu, penelitian, riset, atau misalkan kayak tekpar pengembangan produk itu ya berarti di R&D gitu. Oke. Ada tambahan Nah, tadi gitu dari siapa tadi yang nanya? Dari Kak, Karma Fauzi ya? Nurul Fauzia. Belum ada ya. Oke, dilanjut aja ya. Lanjut dari Kak Nabila, izin tanya Kak, ada tes TOEFL-nya nggak Kak? Atau harus mencantumkan sertifikat TOEFL? Makasih Kak. Oke, aku jawab ya. Jadi kalau di UP sendiri nggak sih, nggak ada tes TOEFL ataupun harus ada apa sertifikat TOEFL nggak ada. Jadi cuman pure tes teori, terus TPA sama wawancara. Udah itu aja. Gimana dari Kanabila ada pertanyaan ini atau feedbacknya? Oke, belum ada ya. Dilanjut aja ya, mungkin. Oh itu tuh, untuk tes teorinya ada minus nggak Kak? Kalau salah jawab, ada sistem minus enggak? Tadi eh, sebelumnya udah ada yang nanya ya, kalau misalkan soal penilaian itu aku nggak tahu pasti karena itu kan privasi dari UP-nya sendiri ya. Cuman setahu aku nggak ada sistem minus. Jadi kalau misalkan salah ya udah nol gitu. Kalau misalkan benar ya ada poinnya gitu. Tapi persentase nanti yang diambil dari teori berapa, dari TPA berapa, sama dari apa wawancara berapa, persentase-persentasenya jujur aku nggak tahu. Itu yang tahu cuman dari pihak UP-nya. Tapi nggak ada sistem. Gimana? Ada topik lagi? Gimana nih dari Kanabila? Oke, belum ya. Oke Kak, terima kasih. Oke, berarti cukup ya. Dilanjut. Maaf Kak, izin bertanya, untuk tes teorinya itu apa ada soal farmakoekonomi gitu Kak? Oke, nggak ada sih. Nggak ada farmakoekonomi. Paling kalau apa ya, farmakologi biasa sih. Farmakologi lebih ke kayak terapi-terapi kayak gitu. Nggak ada farmakoekonomi. Benar-benar apa ya, materi-materi yang pernah kalian pelajarin di apa di S1 aja. Kalau farmakoekonomi kan kayak jarang, masa nggak umum gitu. Kadang ada ya kampus yang nggak ada gitu mata pelajaran farmakoekonomi. Oke, Gimana dari Kak Fatmawati? Ada feedback? baik Kak, terima kasih katanya. Oke, Oke, dilanjut ya. sama-sama. Ini masih banyak nih Oke. kayaknya. Dilanjut ke Kak Tria nih, dari Kak Tria. Izin bertanya Kak, untuk wawancaranya apakah ada pertanyaan mengenai kepribadian atau tentang kegiatan apa aja yang pernah kita ikuti selama kuliah S1 gitu Kak? Oke, terkait pengalaman ya, experience selama S1 tuh ditanyain nggak Kak Siska? Oke, jadi kalau experience pengalaman selama S1 sih pas aku dan cerita-cerita dari teman-teman aku nggak ada sih, nggak ada pertanyaan kayak gitu. Paling tuh yang ditanya tuh kayak spare time kamu dari pas abis lulus S1 sampai sekarang mau masuk apoteker itu kayak kegiatannya itu apa aja gitu. Itu kan ada waktu senggangnya, luangnya itu kamu isi kegiatan apa aja.
Oke, jadi kayak Gimana gitu dari ya. Satria? Ada feedback? Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ini berarti ke Karangti lagi nih. Untuk ini nih, pas Kakak tes teori kemarin, kira-kira untuk bidang teknologi farmasinya lebih dominan ke materi apa aja, Kak, yang harus diperdalam banget? Oke, jadi kalau tekfarnya itu ini sih lebih ke kayak, ya itu tadi contohnya kayak eksipien-eksipien gitu, kayak bahan ini tuh biasanya digunain buat apa aja ya gitu. Terus sama pengujian-pengujian sih, terutama kayak tablet gitu, itu suka ada aja tuh pertanyaan kayak pengujian tablet, misalkan kayak tadi bobot, ini pengujiannya apa, terus apa ya, ya sih pokoknya kalau Tekfar tuh nggak jauh-jauh dari uji fisik sediaan, sampai PIC-nya ya, sama ini, sama kayak bahan ini, eksipien ini apa, terus kayak tadi jenis-jenis sediaan, misalkan kayak suspensi yang berfluktuasi yang kayak gimana, gitu-gitu. Gimana dari Sarangti ada feedback? Udah kayaknya. Oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Dilanjut dari Kak Immanuel, pada saat TPA itu dibagi per sesi atau langsung dikasih satu paket gitu, Kak, untuk 3 jamnya? Perlu bawa pensil gitu nggak, Kak? Oke, jadi kalau untuk TPA-nya tuh bener-bener langsung. Jadi, aku saranin nanti pas kalian tes ujian itu kan, untuk tes tulis, teori, sama TPA itu kan dalam 1 hari langsung, kalau pas aku ya. Jadi nanti tuh aku kemarin waktu itu tes teori itu sekitar jam 8 apa jam 9-an ya. Itu kan cuman sejaman lah. Nah, jadi dari jam 10 itu udah saya beres tuh yang tes teori. Terus kan kita istirahat dulu agak lama, masuk lagi jam 1 baru tes TPA-nya langsung dari jam 1 siang sampai jam 4-an, jam 4 sore. Itu dalam sekali duduk langsung. Makanya usahain kalian pas itu kayak enjoy aja gitu loh, di-enjoy-nya jangan stres, udah nggak usah belajar-belajar buat TPA-nya lagi gitu pas hari H karena udah bukan waktunya. Istirahat aja, punya waktu sekitar mungkin sejam 2 jam ya menuju sebelum TPA itu jangan lupa juga makan siang dulu gitu, karena memang bener-bener tes TPA-nya tuh menguras energi gitu loh guys. Jadi kalian harus bener-bener apa ya, nyiapin badannya buat tes TPA gitu. Terus apa lagi kita ya? Terus perlu bawa pensil nggak ya? Perlu. Jadi, sebisa mungkin nanti kalian buat tes itu bawa alat tulisnya yang lengkap ya, kayak pulpen, ya penghapus, ya tip X, ya pensil, ya penggaris gitu, pokoknya selengkap mungkin lah. Soalnya, UP kan nggak CBT, terus juga TPA juga, itu kan tulis ya, gitu. Terus, kalian juga jangan khawatir sih, itu kan psikotes, nanti juga kalian bakal dipandu gitu, cara pengisiannya gimana, gitu-gitu. Yang penting kalian prepare aja alat tulisnya, terus kalau bisa bawa cadangan juga gitu, biar bisa efisiensi waktu. Gimana dari Kak siapa tadi? Ini dari Kak Immanuel. Oh iya, Kak Immanuel ada feedback-nya? Makasih Kakak, katanya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, dilanjut ya teman-teman. Izin bertanya Kak dari Kak Maria Ulfah. Pada saat tes hanya bawa kartu ujian dan alat tulis atau ada persyaratan lain lagi gak Kak? Oke, jadi pas tes nanti itu sih cuman bawa kartu ujiannya sama alat tulis aja, udah sih itu aja. Nggak harus ada, lain-lain yang dibawa sih. Cuman kartu ujian yang nanti udah kalian catat. Dari Oke, Kak Maria Ulfah, ada feedback? ada feedback Kak. Makasih Kak, katanya. Oke, sama-sama. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Dari Kak Ririn. Kak, untuk teori farmasi ada berapa banyak soalnya ya Kak? Oke, untuk teori farmasi, itu kan ada 3 subbab materi, masing-masing soalnya itu sekitar 15 soal, jadi 3 itu 45 soal.
45 menit. Gimana dari Kak Ririn? Oke, sama-sama, Kak. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Kalau di sini dari Kak Roza lagi, Kak izin bertanya soal TPA-nya tuh berapa soal ya, Kak? Aduh, nggak kehitung ya. Soalnya kan itu banyak jenisnya ya. Banyak jenis, jadi kayak siapin mental aja, bukan siapin mental, ya siapin, ya yang penting siapin aja lah gitu. Aku nggak hafal ya, nggak ngitung juga soalnya berapa, soalnya banyak ya, bisa beratus-ratus gitu. Terus kan jenis-jenisnya juga banyak. Nggak kehitung Kak, berapa kalau ditanya berapanya gitu. Cuman ya bayangin aja kan, sekitar kurang lebih 3 jaman kita ngerjain TPA, pasti ya banyak. Cuman bermacam-macam dan rata-rata mungkin kalau misalkan aku ingat-ingat, apa ya, sekitar ya puluhan lah satu jenis soalnya. Cuman karena itu kan TPA psikotes ya, jadi sebenarnya tuh kita tuh dari setiap tes tadi kan ada beberapa macam tes itu kan, psikotesnya itu tuh kayak masing-masing waktunya yang diberikan tuh beda-beda. Ada yang memang cuman bentar doang, misalkan kayak cuma 15 menit buat ngerjain, misalkan pengetahuan umum gitu kan, cuma 15 menit, atau misalkan yang pas tes, menghafal cepat itu kita ngerjainnya cuma 10 menit gitu misalkan. Itu tuh beda-beda. Nanti kita dikasih tahu, dipandu kan sama orang psikotesnya gitu. Terus juga sebenarnya nggak yang harus dikerjain semuanya, karena kan itu tes psikotes ya, psikotes TPA, psikotes gitu. Nggak wajib, kayak jangan takut juga gitu. Nanti kalian pas tes TPA juga jangan ngerasa overthinking, takut juga kalau misalkan ada satu sesi tes soal yang kalian nggak bisa ngerjain semuanya sampai beres gitu, karena memang waktunya sedikit gitu, misalkan pas deret gitu, deret soal misalkan ada 20 soal, deret kan panjang-panjang tuh, ngitung-ngitung juga butuh waktu gitu. Tapi, dikasih waktunya misalkan dari 20 soal itu cuma 10 menit, ya udah kerjain aja semampu kalian gitu, sebisanya kalian gitu. Nggak apa-apa, nggak harus selesai semua. Dan untuk perhitungan TPA juga kan nggak tahu ya kayak gimana, namanya juga itu kan TPA psikotes. Jadi yang penting kalian kerjain semaksimal dan sebisa kalian aja pas TPA, gitu. Dari Kak Roja ada feedback? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Roja buat pertanyaannya. Oke, gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Siska? Masih 8:30, masih pagi nih. Oke tuh, ada dari Karangti, soal deret angka dan aritmatikanya ada pilihan gandanya nggak, Kak? Oke, jadi sebentar ya, seingat aku sih, ini deh kayak sistem sistem ngisi jawabannya itu beda loh guys. Maksudnya nggak yang kayak kalau misalkan kalian pernah tes TPA gitu kan biasanya ya PG aja gitu kan, dibikin kayak soal pilihan ganda biasa. Nah, kalau misalkan tes TPA psikotesnya UP itu tuh bener-bener ngikutin kayak psikotes di lembaga psikologi itu. Jadi cara pengisiannya itu juga agak beda. Kayak misalkan pengisiannya 10 itu misalkan kayak ditulisnya ya satu aja, misalkan kalau misalkan kayak 10 gitu kan ditulisnya, berarti nanti milihnya angka 1 doang, atau misalkan nanti kalau misalkan lanjutnya tinggal buletin aja angka selanjutnya gitu. Gitu-gitu, gak bisa dicontohin, gak bisa ini juga ya, pokoknya nanti, kalian harus lihat soalnya sendiri, aku nggak punya contoh soalnya karena kan itu, tertutup ya, itu kan dari lembaga psikolognya gitu. Iya, kalian nanti coba lihat-lihat di YouTube aja sih. Yang penting kalian paham aja lah cara pengisiannya, kayak cara cara ngisi kalau dari itu kayak gimana gitu, tips-tipsnya kayak gimana. Kalau soal teknis kayak gitu nah nanti kalian juga dipandu gitu. Jangan khawatir. Gimana dari Karangti? Oke. Oke. Yang lain, ada yang masih ingin ditanyain teman-teman? Kalau ada langsung aja ya, drop di komen atau langsung open mic. Ya, jangan lupa juga teman-teman buat langsung daftar ya.
Oke, ada yang raise hand nih dari Kak Yuni. Boleh langsung open mic aja nih, Kak Yuni. Silahkan. Oke, thank you Kak Risnawa. Ini Kak Siska mau nanya, kan tadi katanya untuk tes teori itu dia ada 45 menit ya, dan itu dalam bentuk bundle soal gitu. Itu tuh sistemnya apakah yang pertama kita mengerjakan kimia dulu, habis itu dikumpulin baru lanjut ke tekno atau gimana ya Kak? Oke, langsung aku jawab ya, Kak Yuni. Jadi nanti bebas sih kalian mau ngerjain apa aja. Jadi nanti kalian langsung dikasih tuh satu bundle soal, itu isinya ada 3 materi itu. Nanti kalian ya terserah aja mau ngisinya dari awal, misalkan kayak di awal tekno dulu atau misalkan kimia analisis dulu gitu. Itu bebas, yang penting kalian bisa manage waktu gimana dari 45 menit itu kalian bisa ngisi semuanya. Tips dari aku sih, kerjain yang kalian bisa dulu, yang mudah dulu gitu. Nanti di akhir-akhir baru ngerjain yang memang kalian rasa itu susah gitu. Pinter-pinter kalian lah manage waktunya. Gitu Kak Ayu nih, gimana? Berarti kalau misalnya kita mengerjakan lompat-lompat gitu nggak apa-apa kan Kak? Kayak misalnya sekarang kerjaan tekno, terus misalnya baru 2 soal udah pusing, pindah ke yang farmakologi gitu, nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti tuh kayak, Oh ya. kan satu bundle, nanti juga kalian langsung dikasih, lembar jawabannya untuk masing-masing, masing-masing submaterinya. Jadi nanti tuh ada satu bundle yang isi 3 submateri itu, terus nanti juga kalian dikasih 3 lembar jawabannya untuk masing-masing submaterinya, gitu. Jadi bebas aja ngerjainnya. Oke, Kak Siska, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, tadi nama IG kakak apa ya? Boleh ditulis di komen nih, Kak Siska. Oke, oke. Oke, itu ya. Oke, aku nanti kalian kalau misalkan ada pertanyaan apa-apa, kalau misalkan mau ada yang mau ditanya lagi, aku feel free aja. Oke, Oke. sama-sama. Oke, yang lainnya masih ada yang ingin mau ditanyakan? Ada yang mau nanya lagi gak guys? Nih, waktu sama Kak Siska di sini. Atau misal nanti kalau belum kepikiran, teman-teman langsung aja DM Kak Siska. Jadi lebih intimate gitu ya, lebih personal nanti. Ada lagi nggak langsung raise hand? Boleh teman-teman? Drop di komen boleh banget. Cukup? Atau masih ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau misalnya cukup, tulis di komen atau langsung aja bilang. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, langsung aja teman-teman. Oke, Kak Ayu nih raise hand lagi nih. Oke, Kak Ayu nih, silahkan. Punten Kak Siska mau nanya lagi, di antara teman seangkatan Kakak ada nggak yang kuliahnya sambil kerja gitu, Kak? Oh, oke. Aku langsung jawab ya. Teman aku setauku ada yang pas kuliahnya sambil kerja, tapi ini pas kuliah teori ya. Tapi kalau pas PKPA-nya dia resign. Jadi kalau di UP itu sebenarnya nggak ada yang kayak pas kamu keterima, kamu udah harus langsung resign ya, gitu. Enggak sih. Yang penting tuh kayak jangan sampai kerjaan kamu tuh mengganggu PKPA. Soalnya kan kalau PKPA kan kita nggak tahu ya di tempatnya di mana gitu. Kita juga kan kerja kan istilahnya gitu, magang kan di tempat PKPA gitu. Jadi ya mau nggak mau kamu harus resign gitu. Kamu harus ya kalau misalkan nggak mau resign mungkin ya kamu apa ya minta keringanan gitu dari tempat kerja kamu buat bisa cuti selama PKPA gitu. Gitu. Dari Kak Ayuni gimana? Oke, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama. Oke, yang lain masih ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Siska? Kalau misalnya masih ada, aku tunggu nih. Sampai jam 20, berapa ya? 20.41. Sekarang udah 20.40. Oke, teman-teman, masih ada yang mau ditanyain? Enggak. Ayo nih. Oke.
Di follow back tuh teman-teman. Boleh di follow, nanti langsung ditanyain aja ya ke Kak Siska buat sharing-sharing terkait dengan pendaftaran UP, tes UP gimana aja buat nanti di periode selanjutnya. Oke, guys. Ayo, ada lagi. Aku tunggu sampai 24, 20 berapa ya? 24, 2 kali ya. Kita mau ditutup aja sekarang? Atau udah cukup? Kalau misalnya udah cukup, teman-teman boleh langsung drop di komen. Bilang cukup, kalau misalnya cukup Kak, cukup katanya. Oke, beneran. Yang lainnya? Masa cuma 2 orang dari 59 orang? Yang lainnya? Ini masih ada di room Zoom kan? Nggak ditinggal. Oke, cukup katanya dari Kak Priscilla. Oke, mungkin cukup ya. Emang tadi udah jelas banget dari pemaparan pengalaman, kemudian dari sesi tanya jawab juga udah jelas banget ya dari tadi teman-teman. Oke, sekarang bentar. Sebelum penutupan aku mau bilang lagi ya, reminder lagi ke teman-teman yang mau ikut les berteman, yuk disegerakan gitu ya. Kalau nggak salah sekarang terakhir pendaftarannya, boleh langsung dicek aja deh teman-teman di IG-nya berteman untuk kelas live. Tapi biasanya juga minggu depan tuh buka yang kelas mandiri kalau nggak salah. Timeline-nya tuh pokoknya udah ada timeline atau tanggalnya di IG-nya berteman. Teman-teman boleh langsung cek aja di situ untuk info kelas dari berteman. Banyak banget ada kelas live mandiri, kemudian intensif. Teman-teman boleh pilih gitu sesuai dengan nyamannya teman-teman, itu sukanya teman-teman mau metode yang mana atau kelas yang mana, jenis kelas yang mana. Rekomen banget dari Kak Siska juga kan, udah kebukti alumni dari berteman, one shot di UP. Aku pun kemarin dari berteman juga, bagus banget pokoknya teman-teman rekomen, mudah banget dipahami. Mungkin kalau teman-teman di sini udah les kemarin pasti udah pernah les sekali, pasti ketagihan sih addicted. Karena aku juga gak sekali, kemarin tuh les tuh sampai 2 kali atau 3 kali gitu di berteman. Jadi sok monggo ikut atau daftar kelasnya ya di berteman. Khususnya kelas live kefarmasian atau TPA Tupel. Oke? Oke, udah di penghujung sharing nih. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Siska yang udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan PKPA yang sangat super hektik dan super riuh ya, menemani teman-teman di sini untuk sharing pengalaman Kak Siska masuk PSPA UP One Shoot ya, sekali langsung lolos itu. Mudah-mudahan di sini teman-teman bisa mengikuti jejak Kak Siska jadi adik tingkatnya Kak Siska di Apoteker UP. Dan semangat terus ya buat teman-teman, khususnya buat Kak Siska, semangat dan sukses selalu untuk kuliah di Apoteker UP gitu. Semoga dilancarin dan sampai nanti tahun depan ya kita jadi sejawat bareng, lulus UKAI bareng. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk Kak Siska mau closing statement dulu nih buat teman-teman di sini, apa yang mau disampaikan atau ada apa ya kayak kata-kata mutiara lah, motivation gitu, motivasi. Oke, kalau dari aku semangat ya buat semuanya. Nanti kalau misalkan kalian memang berminat mau nyoba di UP, nanti jangan lupa tadi tips dari aku, usaha, belajar, berdoa itu harus seimbang. Terus juga sama ini, penting membangun relasi. Jadi jangan sungkan buat berrelasi dan itu akan sangat membantu kalian. Terus juga jangan ngerasa minder, jangan ngerasa kayak, aduh aku dari non-UP gitu, takut gimana. Nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha dan kita mau mencoba. Setidaknya kalau misalkan kayak kita mencoba, kita tahu nih jawabannya tuh gagal atau berhasil. Tapi kalau misalkan kita nggak mau mencoba, kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya tuh kalau kita mencoba, bahkan kita tuh bisa berhasil gitu. Semangat semuanya, ditunggu ya di UP. Oke. Iya, tambahan juga kalau Ya, Oke, makasih. Aku mau ngucapin terima kasih juga ya buat berteman apoteker sama Kak Wawa yang udah ngasih kesempatan buat aku bisa sharing sama kalian semua. Semoga
apa yang aku ceritain tadi bisa bermanfaat ya buat semuanya. Semangat, sukses buat semuanya. Semoga selalu dimudahkan ya dalam segala urusan. Amin, amin. Makasih ya banyak, Allah. Kak. Iya, Sama-sama. Terima kasih sama-sama. banyak juga. Oh ya teman-teman jangan dulu live ya, kita foto bareng boleh lah. Buat kenang-kenangan. Sok yang mau on cam dipersilahkan ya, keluarkan atau tunjukkan muka-muka semangat kalian, muka-muka cantik kalian. Buat dokumentasi nih teman-teman. Ayo on cam dong. Mau foto nih. Ada lagi ditunggu teman-teman yang lain yang mau on cam. Ditunggu banget. Ayo dari 48. Mana aja yang bisa on cam? Oke, ini beneran nggak ada yang mau on cam lagi, teman-teman? Oke, ada. Oke, ditunggu nih. Aku tunggu. Boleh yang lainnya langsung. Semangat ya buat kalian. Semoga keterima di UP atau di unit lain yang terbaik. Oke, ada lagi? Ditunggu nih. Oke, karena dia thank you yang udah on cam. Ada lagi? Aku tunggu nih. Biar ada distraksi. Oke. Ada lagi yang mau on cam? Nggak ada ya kayaknya. Oke, yang ada aja deh. Beneran nih, gak ada yang mau on cam lagi. Ini dari 5 orang. Oke, udah deh, yang ada aja ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. Sip. Thank you, teman-teman. Semangat ya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah join nih di berteman sharing kali ini. Jangan lupa nanti ke depannya dari berteman banyak lagi kegiatan-kegiatan berteman sharing yang lainnya sama les-lesnya jangan lupa ya untuk daftar. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada tim berteman, kepada Mbak Anggun dan tim, kemudian kepada Kak Siska, kepada teman-teman yang udah mensukseskan ya kegiatan berteman sharing ini. Semoga dari kegiatan ini atau acara ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, bisa bermanfaat juga khususnya buat teman-teman ya, karena ini benar-benar jadi wadah untuk teman-teman yang mau berjuang masuk apoteker UI, Unpad, UP, kemarin juga ITB, UMY, dan semoga ada unit-unit yang lain gitu nanti berteman sharing di unit-unit SPA unit yang lain kayak gitu. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga yang udah follow aku. Jangan lupa pantengin, nanti aku bikin konten kok seputaran kehidupan kuliah apoteker kalau udah masuk. Terima kasih ya teman-teman. Sehat selalu ya buat teman-teman, sukses pokoknya. Ditunggu kabar baiknya ya. Thank you, aku tutup nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat beristirahat, selamat malam mingguan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kak. Semuanya. Ditunggu kabar baiknya. Siap, Kak.